Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin jemaah salat subuh, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah tentunya atas segala nikmat dan karunia, wabil khususnya nikmat usia, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga yang paling besar tentunya nikmat iman dan Islam yang masih Allah titipkan ke dalam dada-dada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri teladan yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan tentu mudah-mudahan kita berharap digolongkan ke dalam barisan umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan subuh kali ini, insyaallah kita akan ngaji surah Al-Fil, ya, surah yang sudah akrab di telinga kita, di lisan kita, karena surah ini merupakan surah yang cukup pendek, yang sering kita baca di dalam salat. Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebelum kita ngaji seperti biasa, kita awali dengan berdoa masing-masing, dilafazkan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan langsung saja, dan mohon maaf nanti nggak bisa terlalu lama, mungkin jam 6 kurang seperempat saya izin selesai karena mau ada kegiatan di Istiqlal. Baik, kita mulai dari ta'awudz. Kita akan sama-sama perbaiki di surah Al-Fil ini. Yang ada mushaf boleh lihat mushaf, yang tidak buka boleh lihat ke depan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mantap, alhamdulillah. Biasanya kalau dulu alam taro kaifa fa'ala, bukan kaifa papa gitu ya. Nah, ini sudah bagus ya, kaifa fa'ala ya. Nah, ya, kaifa bukan kaifa ya. Baik, kita lanjut ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, di sini ujiannya ayat yang kedua pada kalimat yang terakhir, fi tadlil, kebanyakannya mantul. Fi tadlil, bukan bukan pakai dal. Makhrajnya bukan dari ujung lidah, tetapi dari sisi lidah. Kalau dadidu dadidu tad itu dari ujung lidah. Tad. Kan kerasa kalau dimatikan itu tad. Itu ujung lidahnya kena ke dinding gigi seri atas. Tad. Tapi ini bukan dari ujung. Do itu dari sisi lidah, dari sisinya disentuhkan dengan apa? Gigi geraham. Tal. Ya bukan tad, tapi tal yang disentuhkan sisi lidah dengan gigi geraham. Ya. Jadi bukan fitadlil, tapi fital. Nih. Pipinya terasa mengembung ya.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil, biarkan dia lengket menempel tanpa dipantulkan. Fi tadlil. Nah itu ya, sama-sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke. Perlu latihan memang untuk dhadidu ya, dhadidu. Biasanya terasa lah apa namanya? Bagian pipinya tuh meletup-letup. Dhadidu. Mau yang kiri, mau yang kanan. Kalau saya biasa yang kiri, ya, biasa yang kiri. Selanjutnya ayat yang ketiga. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Insyaallah yang ini mudah ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, di sini ayat keempat itu kebanyakannya kelirunya itu pada kalimat yang pertama dan kedua. Tarmihim bertemu dengan bihijaratin. Tarmihim ujungnya ada mim sukun. Mim sukun itu maka nanti akan ketemu dengan hukum mim mati atau mim sukun. Ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi gitu ya. Ya. Ada idgham mislen atau idgham mimi. Nah, kebetulan ini mim matinya bertemu dengan huruf ba, maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa itu apa artinya? Samar. Samar berarti tidak boleh dibaca jelas. Kalau dibaca tarmihim bi tarmihim itu namanya izhar, bukan ikhfa. Gitu, ya. Maka yang betul disamarkan karena ikhfa itu artinya samar, ya. Tarmihim, bibirnya jangan dirapatkan. Bibirnya jangan dirapatkan karena kalau rapat dia menjadi izhar. Tarmihim bihija itu izhar namanya. Tapi ketika direnggangkan sedikit bibirnya, tarmihim, dan samarnya 2 harokat. Tidak boleh cuma 1 ketuk, tapi 2 ketuk. Nah, kebanyakan masih baca begitu. Tarmihim bihijaratim, seperti nggak ada yang salah, tetapi dari segi kaidah tajwid belum tepat karena mim mati bertemu dengan huruf ba hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya samar, syafawi artinya bibir. Syafawi itu bibir. Jadi ikhfa samar yang bagi huruf yang keluar dari bibir. Kan yang keluar dari bibir itu ada huruf apa aja? Mim, ba, fa, wa, wau, au dari bibir. Coba kalau bibirnya nggak digerakin, nggak bisa ngomong wau, au itu susah, ya. Maka huruf yang keluar dari bibir itu ada wau, ada mim, ada fa, nah gitu ya. Nah ini makanya disebutnya ikhfa syafawi karena bacaan samar pada huruf yang keluar dari bibir, ya gitu ya. Tarmihim bihijaratim, ini hampir semua 2 tahanan ya. Him ikhfa 2 harokat, ikhfa syafawi. Hijaratim idgham bi gunnah 2 harokat juga, dengung. Bihijaratim masuk ke rongga hidung. Ketemu ikhfa hakiki. Ini mah ikhfanya ikhfa hakiki, hukum nun mati. Kalau yang tadi ikhfanya hukum mim mati. Kalau yang bagian min sijil itu ikhfa hakiki, hukum nun mati atau tanwin, ya. Min sijil. Jadi 3 kali kita tahan, jangan tergesa-gesa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, coba sama-sama. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sekali lagi. Masih kena terlalu cepat, ya. Harus diketuk ya.
tarmihim bihijaratim min sijil gitu, dua ketuk, dua harokat ya, jangan tarmihim bihijaratim min, itu mah enggak ada, cuma satu ketuk ya, dua harokat, tidak boleh kurang. Sama-sama, tarmihim bihijaratim min sijil ya, nanti dibiasain ya, dibiasain, jangan tergesa-gesa. Yang terakhir faja'alahum ka'asfim ma'kul, sama-sama. Nah, ini bedakan huruf hamzah dengan ain, bukan ma'kul tapi ma di sini ya, di tenggorokan bagian bawah, ma, bukan ke tengah, bukan ma tapi ma. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Terakhir, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Nah, ayatnya, suratnya surat pendek, surat yang sepele kadang-kadang, tapi bacaannya kadang-kadang juga masih belum sempurna ya. Terutama tadi ketika bertemu dengan hukum ikhfa, idgham bi gunnah ya, gunnah, jangan tergesa-gesa, sempurnakan dua ketukan atau dua harokat. Baik, selanjutnya kita lihat tafsirnya. Tafsir surah Al-Fil ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan Al-Fil ini sebetulnya satu paket dengan surat setelahnya. Dengan surah Quraisy satu paket sebetulnya ya, karena ini berkenaan dengan kota Mekah atau bangsa Quraisy. Ya, kita lihat langsung saja ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah, Suratul Fil makkiyatun wa ayatuha khamsun. Surah Al-Fil itu termasuk surah makkiyah yang diturunkan pada periode Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Ya logis, karena peristiwa penyerbuan pasukan Abrahah, pasukan bergajah, itu kan masih Nabi pun belum lahir. Lalu ketika Nabi sudah lahir, lalu nubuah diturunkan, Nabi memberitakan tentang kisah lampau ya, tentang penyergapan atau penyerbuan pasukan Abrahah atau pasukan bergajah. Dan jumlah ayatnya tidak ada perbedaan pendapat, yaitu 5 ayat. Alam taro, di sini namanya istifham ta'ajjub, kata tanya yang menunjukkan ketakjuban. Ya, alam taro, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Tuhanmu bertindak bi ashabil fil terhadap pasukan bergajah. Huwa mahmudun, dia adalah Mahmud. Siapa Mahmud itu maksudnya? Ya, Mahmud itu adalah nama gajah terbesar yang ditunggangi oleh Raja Abrahah. Jadi gajah yang paling besar, Abrahah memberikan namanya Mahmud. Sehingga kemudian di dunia barat nih ya, di dunia barat, bahkan dalam film-film, kalau memerankan ada peran gajah yang paling besar, gajah purba, disebutnya apa? Mamut. Itu diambil dari perkataan Mahmud. Karena dulu ketika Abrahah menyerang Ka'bah, mengendarai gajah yang paling besar yang diberi nama Mahmud. Lidah orang Eropa ketika menyebut Mahmud susah, akhirnya menjadi Mamut. Ya, kan Muhammad aja di Mehmet kan begitu ya. Jadi susah lidahnya, maka kemudian menjadi Mamut, untuk nama untuk gajah yang besar, ya, gajah yang dianggap gajah purba karena paling besar. Wa ashabuhu Abrahah malikul Yaman wa jaisyuh, dan pemiliknya, penunggang Mahmud ini, penunggang
gajah yang besar ini adalah Abrahah raja Yaman, wa jaishuhu, dan juga bala tentaranya. Jadi semua bala tentara Abrahah itu mengendarai al-fil, mengendarai gajah. Hanya gajah yang terbesar dinamai Mahmud, dan itu dikendarai oleh Abrahah Malikul Yaman, raja dari Yaman yang beragama Nasrani. Ya, bana bi Son'a kanisatan. Abrahah ini membangun sebuah kanisah, sebuah gereja di kota San'a, ya, gereja yang sangat besar yang dinamai dengan Al-Qullais. Gereja Al-Qullais. Al-Qullais itu diambil dari bahasa Arab kulun suah, peci. Karena ketika melihat megah dan tingginya bangunan gereja itu, peci itu langsung jatuh. Maka disebut Al-Qullais, ya, peci. Jadi ketika orang pakai peci ini melihat tinggi bangunan itu sampai peci itu melorot jatuh, gitu. Saking megah dan tingginya. Ya, liyasrifa ilaihal hajj. Maksud tujuan Abrahah membangun kanisah, membangun gereja yang sangat megah di Son'a adalah untuk memalingkan manusia dari Makkah ke ke negeri Yaman, ke San'a, ya. Karena Abrahah ini merasa dengki, merasa iri melihat perkembangan pesat di kota Makkah. Yang wasilahnya adalah karena setiap tahunnya ada ritual ibadah haji. Karena ibadah haji bukan ketika Nabi diutus. Ibadah haji sudah aja sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Maka karena setiap tahun manusia itu berbondong-bondong untuk melaksanakan haji, maka berefek, berdampak kepada kemajuan ekonomi. Kan mau nggak mau orang yang datang dari luar kota Makkah itu kan harus makan, harus minum, harus menginap. Maka ini berimpak kepada kemajuan ekonomi. Maka melihat ini, Raja Abrahah merasa dengki, merasa iri. Lalu dia membangunlah bangunan yang lebih megah daripada bangunan Ka'bah yang disebut dengan gereja Al-Qullais, yang sangat megah, sangat tinggi, yang berkedudukan di kota San'a. Ya, liyasrifa ilaihal hajj an Makkah, untuk memalingkan ibadah haji, untuk memindahkan ibadah haji dari kota Makkah ke kota San'a. Fa ahdatsa rajulun min Kinanah fiha, maka terjadilah peristiwa seorang laki-laki dari kota Mekah, penduduk kota Mekah, ketika berkunjung ke kota San'a, ke Yaman. Kok bisa berkunjung? Kan pada surah sebelumnya sudah disebutkan, di antara nikmat karunia yang Allah berikan kepada penduduk kota Mekah adalah bisa bepergian rihlatas syita iwas soif, bepergian ke luar negeri, ke kota Yaman diantaranya, ya, untuk melaksanakan jual beli perdagangan. Maka ketika melihat salah seorang penduduk kota Mekah yang kebetulan melakukan perjalanan luar negeri untuk berdagang di Yaman, melihat bangunan yang megah ini, kemudian merasa khawatir, merasa terancam, takut-takutnya memang nanti menyaingi kota Mekah. Maka timbullah hasud dari salah satu penduduk kota Mekah, tidak disebutkan namanya siapa. Nah, kemudian dia menistakan lah gitu ya, menistakan al-kanisah ini, menistakan gereja ini yang bernama Al-Qullais. Dengan cara apa? Wala takha qiblataha bil uzrati ihtiqaran biha, melumuri kiblat atau bagian depannya kanisah itu, bagian depan gereja itu dengan kotoran. Rukutuk, buang air besar di situ, lalu dilumurilah si kiblat atau si bagian depan gereja itu dengan kotorannya. Karena dengki, jadi Abrahah dengki membangun gereja itu karena dengki kepada kemajuan kota Mekah, dan orang Mekah yang kebetulan berdagang juga dengki juga, takut-takut nanti kota Mekah tersaingi dengan adanya bangunan gereja tersebut.
gitu. Takut-takut nanti manusia itu beralih apa kalau sekarang bahasanya wisata religi kan. Sekarang aja di Bandung, dulu mah apa-apa ke Masjid Agung, sekarang mah enggak, ke Al-Jabar jadi pindah gitu karena jauh lebih megah. Nah dulu pun begitu, ketika manusia itu berbondong-bondong ke kota Mekah, Abraha cemburu, Abraha iri dengki, membangunlah kanisah, membangunlah gereja yang sangat megah yang disebut Al-Qulais, karena ketika melihat itu peci itu bisa jatuh saking tingginya gitu. Bukan lingkungan begini tapi tinggi banget gitu ya. Ini namanya gereja Al-Qulais. Yang datang ke situ orang Mekah yang berdagang dengki juga, sama-sama dengki gitu ya, takut tersaingi, maka dinistakanlah ya, ihtiqaron, untuk menistakan atau untuk menghinakan. Dia buang air besar di kiblat masuk ke gereja itu, lalu buang air besar, lalu dilumurilah dinding-dindingnya itu dengan kotorannya sendiri. Ya memang keterlaluan lah gitunya, luar biasa. Fahalafa Abraha liyah dimannal Ka'bah, maka Abraha pun bersumpah untuk menghancurkan Ka'bah. Ngambek Abraha, murka Abraha melihat perbuatan salah seorang penduduk Makkah terhadap bangunan yang dibangunnya. Ya, murka sampai bersumpah akan menghancurkan Ka'bah. Jadi kalau sekarang nyawa bayar, nyawa menistakan gereja, dibalas lagi gitu, mau menghancurkan Ka'bah. Ini sababnya atau asal muasalnya kenapa Abraha kemudian melakukan penyerangan ke kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Tersulut emosinya, tersulut kemuliaannya. Kenapa? Karena bangunan yang dibangunnya untuk menyaingi Ka'bah dinistakan oleh salah seorang penduduk Makkah. Faja'a Makkata bijaishihi ala afyalil Yaman muqaddimuha Mahmud. Lalu dia pun mendatangi kota Makkah ya, bijaishihi beserta bala tentaranya, ala afyalil Yaman dengan mengendarai gajah-gajah dari kota Yaman. Ini disebutkan khusus afyalil Yaman, gajah-gajah kota Yaman, karena gajah Yaman beda dengan gajah yang lain. Gajahnya lebih besar. Kan beda gajah Sumatera gitu ya dengan gajah India, itu beda. Dari segi ukuran itu berbeda. Maka ini juga disebutkan khusus ala afyalil Yaman, menunggangi menunggangi gajah Yaman. Ya, yang paling besar disebut Mahmud, muqaddimuha Mahmud, yang dipimpin oleh Mahmud, yaitu gajah yang paling besar. Fahina tawajjahu lihadmil Ka'bah arsalallahu alaihim ma qassahu fi qawlihi. Maka ketika mereka sedang menuju kota Makkah untuk menghancurkan Ka'bah, maka lalu Allah mengutus hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah, yang kemudian dikisahkan dalam alam yaj'al kaidahum fi tadlil, yaitu wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi belum sampai ke kota Makkah, belum sampai ke depan Ka'bah, belum ya. Ini sebetulnya mau ceritanya panjang lebar karena ini ceritanya menarik. Jadi ketika Abraha itu sudah hampir sampai di kota Makkah, lalu dia berkemah. Kenapa berkemah? Karena si gajah-gajah yang ditunggangi ini begitu sudah mendekati kota Makkah tidak mau bergerak, langsung langsung bukan duduk ya, langsung rebah gitu, tidak mau jalan. Lalu kemudian diputar balik ke arah Yaman, baru mau diajak muter. Tapi pas begitu mengarah lagi ke kota Mekah, nggak mau lagi gajahnya, ngambek. Ini dengan izin Allah, karena gajah kan makhluk Allah, ya harus taat kepada Allah dan tahu bahwa Ka'bah itu adalah Baitullah. Gajah juga nggak mau, ya. Maka di sekitaran kota Makkah itu kebetulan biasanya orang penduduk Makkah itu mengembalakan unta-untanya, dan kebetulan waktu itu sedang digembalakan unta sebanyak 200 yang dimiliki oleh
kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu dirampaslah si unta itu oleh pasukan Abraha. Terdengarlah berita itu sampai ke penduduk kota Mekah bahwa sudah datang ada pasukan besar menaiki gajah dan telah merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib adalah penguasa kota Mekah, pemimpin kabilah di kota Mekah. Maka kemudian semuanya berdiskusi bagaimana ini lawan atau enggak gimana. Semuanya mengatakan, termasuk Abdul Muthalib, tidak perlu dilawan karena enggak mungkin untuk melawan, enggak ada kekuasaan. Maka diutuslah Abraha, mengutus salah satu utusannya ke kota Mekah untuk mengabarkan bahwa Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Lalu kakeknya Nabi ini kemudian datang menghadap kepada Abraha. Begitu masuk ke tenda, ke kemah Abraha, Abraha itu enggak tahu kenapa, diceritakan dalam kisahnya begitu, tidak tahu kenapa hatinya itu terbersit ingin memuliakan Abdul Muthalib. Karena memang Abdul Muthalib memiliki karismatik, wajahnya berkarisma. Jadi begitu ketemu tuh langsung ingin memuliakan. Padahal inilah penduduk yang ingin akan dihancurkan oleh Abraha. Maka diajak duduk. Yang tadinya Abraha duduk di atas kursi, di atas singgasana di kemahnya, malah ketika Abdul Muthalib duduk di atas karpet lah begitu ya, Abraha ikut duduk di bawah, ngajak ngobrol santai. Mau apa datang ke sini gerangan gitu? Engkau mau apa ke sini? Kata Abdul Muthalib, aku ingin mengambil untaku yang engkau rampas. Lah, dikirain mau menegosiasikan tentang penghancuran Ka'bah. Karena aku datang ke sini akan meluluh lantakkan kota Mekah, akan menghancurkan Ka'bah. Kenapa engkau bukan bernegosiasi yang ini? Kata Abdul Muthalib dengan perkataan yang teguh, unta adalah milikku, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri. Aku berkewajiban menyelamatkan untaku, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindungi. Maka dengan sombongnya Abraha mengatakan, aku akan menghancurkannya, aku akan mengalahkannya, pemilik Ka'bah itu. Maka sudah, setelah berhasil dibawa itu unta, balik lagi, lalu mengumpulkan penduduk kota Mekah untuk naik ke atas bukit, menyaksikan peristiwa yang akan terjadi. Enggak bisa ngelawan, pasukannya sangat banyak, menunggangi kendaraan yang besar-besar, gajah yang enggak bisa apa-apa. Akhirnya semuanya naik ke atas bukit dikomandoi oleh Abdul Muthalib, menyaksikan apa yang akan terjadi. Pasrah, mau dihancurkan ya hancurkan saja gitu. Tapi apa yang terjadi? Semuanya menjadi saksi bahwa ketika pasukan Abraha bergerak menghancurkan Ka'bah, gajahnya tidak mau bergerak, lalu Allah mengutuskan burung yang berbondong-bondong. Jadi burung ababil itu bukan nama burung, ya. Wa arsala alaihim thayran ababil, dan Allah mengutus kepada mereka thayran, burung ababil. Itu adalah istilah untuk menggambarkan burung yang berombongan atau bergerombol, ya. Wa arsala alaihim thayran ababil, wa arsala alaihim thayran jama'atin. Lalu Allah mengutus burung yang bergelombang-gelombang, berbondong-bondong. Bukan burung ababil, itu bukan nama burung, bukan. Tapi kondisi burungnya itu datang bergelombang, jama'atin. Jadi ababil itu maknanya adalah jama'atin, bergelombang-gelombang, bergerombol-gerombol, berjamaah-jamaah gitu ya. Burungnya mah nggak tahu jenis burung apa, nggak tahu ya, nggak tahu, tidak disebutkan jenis burung apa. Hanya burung itu datang bergelombang, ya, bergelombang-gelombang, bergerombol-gerombol gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ababil. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang kemudian burung-burung itu melempari mereka pasukan bergajah itu bihijaratin, dengan bebatuan, min sijil, dari sijil. Apa itu sijil? Sijil itu tinun matbukhun, tanah yang dibakar. Tinun matbukhun, tanah yang dimasak atau tanah yang dibakar. Jadi tanah dibakar menjadi panas, menjadi keras,
lalu dilemparkan oleh burung-burung. Disebutkan, dikisahkan setiap burung itu membawa tiga buah batu atau 3 buah tanah yang terbakar. Di mulutnya 1, di tangan, di kakinya 2, 1, 2 kan gitu ya. Lalu ketika dijatuhkan itu dapat menghancurkan pasukan bergajah, membakar tubuh pasukan bergajah ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka jadilah mereka pasukan gajah itu ka'asfin ay kawarokin, seperti daun-daun, makulun yang dimakan ya. Seperti apa? Kawarokiz zar'i, seperti daun-daun pepohonan atau daun-daun tumbuhan, akalat huddawab yang dimakan oleh binatang ternak ya. Wadasathu wa afnathu, lalu setelah dimakan oleh binatang ternak lalu dibejek-bejek, lalu diinjak-injak. Itu gambaran faja'alahum ka'asfim makul. Lalu jadilah mereka pasukan bergajah itu seperti daun-daun yang dimakan. Maksudnya kawaroki zara'in akalat huddawab wadasathu wafnathu, seperti daun yang dimakan oleh binatang ternak lalu dibejek-bejek, dicampakkan dan diinjak-injak saking sudah tidak berbentuk lagi ya, sudah rusak ya, sudah rusak. Ini kondisinya. Ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihijrihil maktub alaihi ismu, yaitu Allah menghancurkan, membinasakan semua pasukan bergajah itu, kulla wahidin, setiap orangnya itu, bihijrihi, dengan batu-batuan yang dilemparkan oleh burung yang berbondong-bondong itu, al-maktub alaihi ismu, yang sudah dituliskan namanya masing-masing. Jadi batu itu sudah ada tulisan namanya. Misalkan yang pasukan ini namanya apa ya? Emen. Si Emen udah tulisan Emen. Jadi batu itu pasti kena ke si Emen. Nggak mungkin kena ke si Oman gitu. Jadi sudah bertuliskan ya. Ahlakahumullahu ta'ala kulla wahidin bihijrihil maktub alaihi ismu. Sudah ditulis namanya. Nah, ya si Emen batu, nah tidak akan bisa lari, tidak akan bisa lepas ya. Sehingga ya semuanya binasa kecuali Abrohah. Abrohah itu sempat melarikan diri tapi akhirnya tumbang juga gitu ya, tumbang juga. Karena kalau raja biasanya kan banyak yang melindungi kan begitu. Ya, pasukan berani mati itu rela melindungi raja, tapi ya akhirnya Abrohah juga sebelum sampai ke kota Yaman tumbang gitu, walaupun sempat dilindungi oleh pasukannya. Ya. Wa huwa akbaru minal adasah wa asgharu minal khamsah. Ya, lubang-lubang menganga yang menembus atau batu-batu yang dilemparkan oleh burung ababil itu, wa huwa akbaru minal adasah, lebih besar dari kacang adas. Ya, mungkin lebih besar dari butir jagung, lebih gede lah. Lebih gede dari butir jagung gitu ya, dari kacang adas. Wa asgharu minal khamsah, tapi lebih kecil juga dari khamsah. Ya mungkin seukuran ginilah kurang lebih, batu-batunya nggak gede. Ya logis, namanya juga batu yang dibawa oleh burung, maknya batu segede gelas gitu. Burung hanya batu-batu kerikil, batu-batu kecil yang dibawa oleh burung itu ya, tidak lebih besar daripada ya mungkin ukuran jempol kita ya. Yahrukul baydah warrajul wal fil, ya semuanya membakar, membinasakan ya, membinasakan ar-rajul wal fil, ya penunggangnya, ya gajahnya gitu ya. Wa yasilu ilal ardi, sampai dia jatuh ke tanah. Jadi begitu batunya turun nih, batu turun menimpa tubuh lalu tembus sampai batu itu jatuh ke tanah. Itu gambarannya. Jadi ketika batu yang dilemparkan oleh burung yang berbondong-bondong itu, yang sudah tertulis namanya itu, begitu sampai ke tubuh manusia atau tubuh gajah, itu batu itu tembus bahkan sampai
ilal ard wa yasilu ilal ard, sampai batu itu jatuh ke tanah. Jadi sampai tembus. Jadi enggak batunya nyampe ngebakar doang, enggak. Begitu nyampe ke badan langsung tembus. Kebayang kalau nyampainya ke kepala, tembus. Itu nyampe ke badan gajah, tembus. Ya udah. Ya, itu saking panasnya ya. Saking panasnya. Yahrukul baydah war rajul wal fil wa yasilu ilal ard. Ketika jatuh menimpa, membakar, bahkan batu itu pun sampai jatuh. Maksudnya adalah tembus. Wa kana hadza am maulid an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tahun di mana tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan kejadian luar biasa ini disebut dengan irhas. Jadi ada kalau ada kejadian di luar nalar namanya irhas. Irhas itu adalah pertanda akan lahirnya seorang nabi atau rasul. Karena tidak lama berselang setelah kejadian itu, di tahun yang sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Maka disebut dengan kelahiran Nabi itu disebut dengan tahun gajah. Karena di tahun itu sebelum Nabi lahir ada peristiwa yang sangat dahsyat, disaksikan oleh mata kepala para penduduk Makkah yang mengungsi ke atas bukit menyaksikan kejadian itu. Maka sebetulnya orang Makkah itu semuanya iman kepada Allah, meyakini Ka'bah itu Baitullah, meyakini Allah itu satu-satunya ilah yang wajib disembah. Tetapi mereka menjadikan al-wasilah, menjadikan berhala sebagai pelantara dalam menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Lata, Manat, Uzza itu dahulunya adalah tokoh-tokoh soleh di kalangan penduduk kota Makkah. Itu nama orang. Kalau sekarang mungkin nama apa ya? Ya, nama orang-orang yang dipandang gitulah, orang terpandang, orang soleh, lalu dibuatkan patungnya, disembah, dijadikan wasilah untuk sampai kepada Allah. Karena mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan engkau? Allah. Siapa yang memberi makan? Allah. Lalu kenapa engkau menyembah berhala? Berhala hanya sebagai wasilah saja, perantara saja. Padahal Allah tidak memerlukan perantara, gitu ya. Tidak perlu menyembah kepada patung berhala. Itu ya. Jadi sebetulnya keimanan penduduk Makkah itu sebetulnya kuat kepada Allah itu karena mereka menyaksikan dengan kepala sendiri, mata kepala sendiri bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah menghancurkan pasukan yang besar hanya dengan mengutus burung. Kan balance-nya harusnya seimbangnya itu begitu datang pasukan gajah Allah utus lagi pasukan gajah, itu kan baru balance imbang gitu ya. Ini mah enggak, cetek gitu kata Allah teh. Yang datang pasukan gajah malah disambut oleh pasukan burung yang kecil-kecil. Jadi ini juga menjadi isyarat betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Allah itu meladeni tingkah laku makhluknya yang berbuat sewenang-wenang cukup dengan hal-hal yang kecil. Pasukan gajah yang begitu besar, begitu dahsyat cukup dimusnahkan dengan pasukan burung yang ukurannya jauh lebih kecil daripada gajah. Tapi gajah yang besar tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah dibalik bukti adanya kekuasaan Allah yang sangat besar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sedahsyat apapun perbuatan makar yang dilakukan oleh manusia untuk memadamkan cahaya agama Allah, untuk memadamkan syiar agama Allah, karena Ka'bah itu termasuk syiar agama Allah, min sya'airillah, termasuk syiar agama Allah. Jadi ketika akan dihancurkan, tidak mungkin bisa dihancurkan karena ada yang melindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai sekarang kan Ka'bah masih utuh. Walaupun pernah terjadi itu kalau nggak salah tahun berapa? Tahun kebelakang ya. Ada orang Syiah kalau nggak salah. Itu sampai jatuh korban banyak kan? Gitu. Tapi kan tidak sampai merubuhkan Ka'bah gitu. Tidak sampai merubuhkan Ka'bah. Hanya ya menjadi sebab gugurnya kaum muslimin yang sedang melakukan ibadah haji. Itu aja, nggak sampai menghancurkan Ka'bah gitu. Walaupun niatnya memang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi nggak bisa gitu. Sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Itu bukti bahwa syiar agama Allah sampai kapanpun akan teguh, karena Allah akan selalu memelihara dan
menjaganya. Dan ini pun sebagai bukti bahwa Ka'bah merupakan Baitullah Al-Haram, rumah Allah yang disucikan, yang dimuliakan, yang dilindungi dari berbagai niatan buruk atau perbuatan makar. Nah, kita lihat langsung kepada sedikit catatan ringkas yang bisa dibawa pulang. Ini Raja Abraha membangun gereja Al-Qulais yang sangat megah itu untuk menyaingi Ka'bah karena merasa iri atau merasa dengki kepada kemajuan kota Makkah. Lalu yang kedua, motif Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah adalah karena dengki dan dendam. Dengki karena kemajuan kota Makkah, dendam karena perbuatan buruk dari salah satu penduduk kota Makkah terhadap gereja Al-Qulais yang dibangun dengan susah payah untuk menandingi Ka'bah. Yang ketiga, ini ya kesimpulan yang ketiga, sebesar apapun kekuatan yang dihimpun oleh manusia untuk berbuat makar, untuk menghancurkan syiar agama Allah, tidak akan pernah berhasil. Sekuat apapun, mau tank baja kayak, mau pesawat tempur kayak, kan sekarang sebenarnya banyak sih, kalau mau mah dibom aja gitu. Kalau mau seandainya gitu, kalau mau nyoba, misalkan Amerika benci misalkan ke Arab Saudi, kan gampang sebetulnya, tinggal kirim aja kayak dulu ke Hiroshima, Nagasaki kan, bom atom hancur, tapi kan nggak berani, nggak tahu, mungkin nggak berani dengan pertimbangan yang lain, atau nggak berani karena emang secara historis kota Makkah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Haramain itu kota Makkah dan Madinah disebut dengan Al-Haramain, kota yang disucikan, kota yang dimuliakan. Bahkan dalam hadis dikatakan hanya 2 kota di muka bumi yang ketika akhir zaman tidak akan pernah didatangi oleh Dajjal. Hanya 2 kota, yaitu kota Makkah dan kota Madinah. Sampai hari kiamat masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, terpeliharanya Ka'bah dari serbuan pasukan Abraha merupakan bukti bahwa Ka'bah adalah benar-benar Baitullah Al-Haram. Kalau hanya bangunan biasa, Bu, Pak, dari dulu udah hancur kayaknya, dari dulu udah pindah kayaknya, gitu. Kan gampang bikin bangunan lalu hancur, nggak laku kan gitu. Tapi sampai sekarang orang tuh walaupun biayanya mahal, walaupun ongkosnya puluhan juta, apalagi sekarang naik haji juga ongkosnya mahal, naik gitu ya. Terus antriannya panjang, lama, tapi orang teh terus aja pengen gitu ke sana. Minimal umroh, ongkosnya juga lumayan 35 jutaan. Tapi tetap itu bukti bahwa Ka'bah merupakan Baitullah Al-Haram yang hati-hati manusia itu semuanya sudah tertaut ke sana. Tidak bisa dihalang-halang, tidak bisa dicegah-cegah. Ini bukti yang otentik, bukti yang nyata yang harus menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa benar agama yang kita anut ini adalah agama yang benar. Gitu. Karena buktinya sudah banyak. Termasuk salah satu buktinya adalah keberadaan Ka'bah yang masih terpelihara sampai sekarang dan juga masih diinginkan dikunjungi oleh umat manusia, khususnya oleh kaum muslimin. Yang kelima, peristiwa penyerangan pasukan Abraha termasuk irhas. Irhas itu adalah pertanda suatu kejadian luar biasa, pertanda akan datangnya seorang utusan Allah, seorang nabi Allah, gitu. Ya, jadi kejadian dahsyat dulu, gitu kan, baru kemudian Allah utuskan. Oh, ternyata kejadian itu merupakan tanda-tanda. Kalau kata bahasa kita mah kila-kila. Kalau orang Sunda mah kayak kila-kila heula gitu ya. Termasuk kalau ada orang yang meninggal dunia juga begitu. Kadang-kadang Ustaz ya, sok aneh-aneh dulu gitu. Ada orang mau meninggal dunia, tiba-tiba bikin status yang nggak biasa gitu. Minta maaf apa, banyak begitu. Ada. Jadi sebelum peristiwa yang terjadi kadang-kadang memang didahului oleh peristiwa yang aneh, peristiwa yang besar, itu disebut dengan irhas. Nah, para ulama mengatakan peristiwa penyerangan pasukan Abraha ini termasuk kepada irhas. Itu kejadian luar biasa sebagai tanda akan diutusnya seorang nabi atau rasul Allah Shallallahu alaihi wasallam. Dan benarlah tidak lama kemudian di tahun yang sama Allah ya mentakdirkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini. Itu saja mungkin jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
karena waktu juga yang sempit ya, mohon izin tidak bisa berlama-lama. Mudah-mudahan dari yang disimpulkan ini bisa diambil pengajaran wabil khusus untuk menambah keyakinan keimanan terhadap agama yang kita anut. Ya, karena ini pentingnya untuk memperteguh iman, karena hanya dengan iman dan amal soleh kita akan mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Bagaimana kita memperteguh iman? Ya seperti ini, banyak ngaji, banyak merenungkan, banyak mentadaburi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, bahkan ayat-ayat baik yang kauniyah maupun kauliyah. Maka itu dapat memperteguh iman kita berada di atas agama yang kita yakini ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.